sahabat Bunda Adi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu. Ya, Bunda berharap kalian selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu bahagia, selalu damai sejahtera, semangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kakak dan adik. Mereka merasa selalu kadang antara kakak dan adik ini ada perlakuan yang tidak adil dari orang tua mereka. Tapi apakah hal itu benar dengan apa yang mereka rasakan antara kakak dan adik? Ada suatu peristiwa ya. Ada seorang kakak beradik, kakaknya bernama Dina dan adiknya bernama Dani. Nah, suatu hari si Dani ini merasa kok orang tuanya tuh perhatiannya ke kakaknya aja, ke Kak Dina. Bahkan ketika keluar pun yang diajak selalu kakaknya Dina. Nah, kemungkinan kadang orang tua mereka si bundanya itu mengajak untuk menonton film, terus makan bersama, belajar memasak bersama, seperti itu. Tapi kepada Dani ini jarang sekali bundanya untuk mengajak. Kemudian punya selidik, kenapa sih kok kadang terjadi seperti itu dalam keluarga ya? Apa yang dirasakan adik ini, bundanya ini kayaknya pilih kasih ya. Kok kenapa dia selalu mencurahkan ke kakaknya daripada ke adiknya? Nah, sebenarnya orang tua itu tidak pernah ada rasa pilih kasih terhadap anak. Bahkan orang tua itu selalu menyayangi semua anak-anaknya tanpa kecuali. Karena dia merasa itu adalah anak-anaknya. Kenapa alasannya kadang orang tua itu mengajak salah satu dari anaknya? Kemungkinan yang pertama adalah karena mungkin anaknya mempunyai sifat yang sama dengan orang tuanya. Misalkan ini ya, Dinanya ini kan suka nonton. Nah, kebetulan bundanya pun suka nonton. Akhirnya dia selalu mengajak kakaknya untuk menonton. Kenapa dia tidak pernah mengajak adiknya? Bukan berarti nggak mau ngajak adiknya si Dani ini untuk menonton. Karena si Dani ini punya sikap itu, dia itu selalu menjadi anak yang pendiam daripada kakaknya. Memiliki karakter yang berbeda antara kakak dan adik. Mungkin si adik ini anaknya suka di rumah, pendiam ya, main lah cuma sebentar, tapi kalau untuk hal-hal yang terlalu berlebih di luar dia kurang suka. Mungkin orang tuanya tahu karakter kakak dan adiknya, sehingga ketika dia mau mengajak pun berpikiran jangan-jangan nanti adiknya nggak mau, karena dia bundanya mungkin tahu bahwa adiknya ini selalu sukanya di rumah, selalu istilahnya anak sekarang tuh mager ya. Kalau sudah melakukan aktivitas di rumah dia nggak mau diganggu, yang pengennya itu hanya di rumah aja, seperti itu. Kemudian bundanya pun ya bukan berarti nggak pernah mau mengajak, dia tetap mengajak anaknya yang si Dani ini. Ketika dia mengajak Dina, Kak ayo kita keluar nonton, seperti itu. Kemudian dia juga mengajak anaknya yang kedua, Dani nanti ikut ya kita nonton. Tetapi apa yang sering terjadi dengan Dani, dia selalu memberikan penolakan terhadap ajakan orang tuanya. Ampun males, aku di rumah aja, aku mager, sama kakak aja gitu ya. Tapi lama kelamaan apa yang dirasakan Dani ini terkadang salah juga. Dipikir orang tuanya itu sering ngajak kakaknya terus tanpa ngajak dia. Padahal dia tahu sebenarnya dia itu nggak mau karena dia itu memang bukan hobinya di situ. Nah, alasan kedua kenapa orang tua itu sering memberikan perhatian, terkadang ada yang lebih ke salah satu anaknya, karena itu tadi, karena orang tua tahu sifat dari anak-anaknya pasti. Anaknya kalau dikasih seperti ini nggak suka, yang satunya suka. Nah, jadi dia di saat memiliki sesuatu barang, mungkin waktu itu
diberikan ke kakaknya dulu, seperti itu. Ataupun kadang juga ada yang diberikan Dani dulu daripada kakaknya, tapi hal ini terkadang nggak disadari oleh seorang anak dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Sebenarnya untuk menghindari rasa tidak adil terhadap kakak dan adik ini, tentunya perlu suatu eh, penjelasan dari orang tua juga. Kenapa ini hari ini orang tua mungkin ayah bunda membelikan ini si kakak, atau ayah bunda membelikan ini ke adik, karena mungkin ada alasannya. Mungkin saat itu ada uangnya, saat itu masih ada segitu, mungkin kakak dulu, atau nanti beberapa hari lagi kalau orang tua sudah punya uang, nanti adiknya yang dibelikan, seperti itu. Jadi kita harus memahami kepribadian masing-masing. Tentunya kita juga harus belajar untuk berbagi, untuk saling menyayangi, mengasihi, tanpa harus merepotkan pemikiran, kok nggak adil ya orang tua saya, seperti itu. Jadi perlu adanya kedewasaan antara kakak si adik. Nah, pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas bahwa kakak dan adik itu adalah suatu berkat. Apa itu ya? Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Salam Bunda Di.